Itu atau jelas ya? Atas turun yang nunggu pusat. Gitu. Oke, kita dulu. Kemarin sudah dibuat ya untuk perhitungannya. Oke, nah sekarang ya, untuk pola lantai ya, saya tidak akan membahas itu karena itu sudah dibahas di redaksi tingkatan 1. Kita nanti kalau tambah itu ngapain ya, membuat. Jadi sekarang kita langsung masuk ke ini ya, kita punya stringer dengan cross leader ya. Dua ini nanti hitungannya itu sama ya, akan tetapi nanti yang membedakan jelas ya, ukuran, letak ya, sama itu jelas ya. Jadi di sini ya, ini saya mulai saja dari cross leader dulu. Nah ini yang utamanya dia langsung ke. Jadi nanti kalau dari lantai kendaraan ke cross girder sama strikernya sudah oke, barulah kita lanjut ke rangka utamanya. Nah sekarang ini saya harus menyesuaikan dulu karena kalian kan belum dapat materi balok komposit ya, ini yang sudah menjadi masalah. Kalau kalian belum dapat materi balok komposit ya, mau tidak mau ya saya harus tunjukkan alurnya dulu supaya kalian paham. Karena ini perhitungannya tidak sama dengan perhitungan balok biasa, balok lentur biasa. Jadi nanti setelah kalian perhitungan balok komposit selesai, barulah kalian hitung balok tarik balok tekan. Nanti yang untuk bagian catatan angin ya, ini kita bisa cek dengan kombinasi. Nah sekarang untuk perhitungan balok cross girder sama striker ya di panduan ini nanti kita mengacu ke balok komposit ya, baja komposit. Kenapa? Karena ingat stringer dengan cross girder ya, itu dia menyalurkan beban langsung dari rangkai kendaraan ke struktur rangka jembatan utama barulah ke abutmen ya. Di situ ya antara keluar lantai itu kan beton, sedangkan stringer sama cross girder itu adalah baja. Yang artinya apa? Mereka punya material yang berbeda. Kalau materialnya berbeda, kita butuh satu elemen tambahan supaya bisa mengikat dua material yang berbeda tadi, sehingga nanti kalau ada beban, dua-duanya itu bisa bekerja bersama-sama ya. Kalau tidak bekerja bersama-sama ya gimana? Ya berarti dia tidak ada aksi komposit. Nah itu kalau nanti ada beban di atas ya, saat jembatannya meleduk ya, nanti pelatnya juga lari ke tempat lain. Nah itu kan tidak boleh ya.
Kamu yang pertama silakan dibuat Excel untuk perhitungan balok cross girder. Nanti usianya tinggal copy saja. Ya. Jadi yang pertama di sini untuk perhitungan balok cross girder. Ya. Kamu yang pertama kamu jelas buku data. Nah, untuk datanya, ya, ini yang kamu masukkan apa saja. Ya. Ini datanya mulai dari panjang jembatan. Jadi jangan semua ini ya. Nanti saya harapkan supaya kita hanya kasih beberapa saja. Jadi kamu mulai memasukkan yang namanya panjang jembatan. Ya. Terus ini kalau ini ya, panjang jembatan. Panjang jembatan terus lagi. Tinggi gelagar. Tinggi gelagar ini adalah tinggi profil, ya, tinggi profil. Ya. Terus kamu punya lagi data profil, lebar sayap atas, lebar sayap bawah, tebal plat badan, lalu tebal sayap atas dan tebal sayap bawah. Itu wajib masuk. Oke ya. Nah untuk panjang gelagarnya, ya, ini nanti disesuaikan. Ya. Kalau ini bukan ya. Kalau kamu kan tinjaunya itu sekarang adalah cross girder. Berarti cross girder itu kemarin panjangnya berapa? Cross girder. Saya bukan ngomong serigala, saya ngomong cross girder. 9 meter. Ya. Berarti di sini ya nanti kamu isikan saja. Ya. Saya di sini buatnya itu saja supaya gampang. Kita mulai dari depan ke belakang. Lalu saya buat panjang balok saja ya saya bilangnya panjang balok. Lalu untuk data profil ya kita punya tinggi penampang, saya bilang saja tinggi penampang, lebar sayap atas. Ini saya langsung saja. Oh, sebelum itu harus ada tinggi plat badan dulu. Tinggi plat badan itu tidak sama dengan tinggi penonton ya. Terus kita butuh data mutu beton. Ya. Kemarin pakai mutu beton berapa? 30. Beton, terus tegangan lele baja yang ini profil ya. Nanti untuk yang sisir nanti baru kita sisirkan. Lalu untuk ukuran badan sudah, modulus elastisitas beton dan modulus elastisitas baja. Tebal plat lantai dari hasil perhitunganmu itu kamu dapat tebal plat lantai berapa? Ini dulu saja. Ya, jadi mutu beton, tegangan lele baja, modulus elastisitas beton, modulus elastisitas baja dengan tebal Plat lantai. Nah sekarang untuk bentang jembatan. Bentang jembatan ini hitungannya yang pertama kalau di saya 40 ya, 40 meter. Terus untuk panjang balok itu kemarin kita dari lebar ya, lebar. Lalu untuk tinggi penampang, tinggi penampang ini kamu bahasnya cross girder ya. Berarti tinggi totalnya di sini adalah 800 mm ya. Lalu lebar sayap atas ya, lebar sayap atas 300. Lalu kita punya data tebal sayap atas ini 30. Lalu lebar
badan berapa berarti? Tinggi pelat badan saja. Tinggi profil 800. Untuk tinggi pelat badan saja berapa? 800? Kurang? Oke ya? Oke. Lalu kita punya tebal pelat badan, ya di sini berapa? 6. Ini meter, ini mili ya. Lalu untuk beton ini 30 MPa. Berarti ya. Ini saya 30 MPa. Lalu tegangan leher baja, ini kayaknya kemarin itu kelebihan. Tegangan leher baja ini kayaknya kelebihan. Mobil elastisitas beton, mobil elastisitas baja. Ini kalau tidak salah kelebihan. Ini tebal pelat lantai kali berapa? Kali berapa? Kali? Kali? Saya kemarin habis ngomel-ngomel di semester 2, terus kalau yang semester 4 kalau sambungan saja kalau tidak tahu berarti ya. Oke, jadi kita sudah punya data di sini ya. Nah, sebenarnya kalian bisa langsung ambil data dari punyanya staff, ya. Tetapi karena kita ada hitungan, kita harus cek hitungan dulu. Ya. Berarti kamu harus hitungan manual. Artinya apa yang kamu hitung? Kamu harus hitung yang namanya data cross section atau sifat penampang untuk non komposit, ya. Barulah bisa hitung kapasitas momennya. Nah, di sini perhitungannya tidak sama dengan saat kamu menghitung yang di kemarin waktu semester sebelumnya. Ya, jadi kalau kamu sudah punya data ini, ya, langkah berikut di kedua itu adalah kamu hitung yang namanya lebar efektif. Ini bukan lebar efektif beton, bukan. Yang seperti di mata kuliah struktur beton bukan. Tapi ini adalah lebar efektif pelat lantai ekuivalen baja. Jadi kita berubah si pelat beton ya dalam perhitungan menjadi setara baja. Makanya kita butuh yang namanya lebar efektif atau BE. Ya. Untuk perhitungan lebar efektif ya ini nanti kita 2 kali hitung. Ya. Karena kita itu jarak antar cross girdernya sama, ya jarak antar cross girdernya sama berarti kita itu antara cross girder interior sama dengan eksterior itu kan sama. B efektif yang pertama itu nilainya adalah 1/4 bentang. B efektif yang kedua, ya, ini setara balon interior. B efektif yang kedua itu nilainya adalah sama dengan jarak antar gelagat. Ini saya tambah lagi satu tabel di atas. Namanya adalah spasi cross girder ya. Spasi balon tadi. Berapa? Berapa spasi balon? 5 meter ya. Karena dia sama dengan lebar panel. Berarti di sini ya ini sama dengan ini kalau kita itu balon interior. Tapi memang kalau kita nanti mau berdasarkan kapasitas dari momen maksimum atau gaya dalam maksimum itu nanti harus dari cross girder di interior yang tengah karena dia itu paling terima paling banyak. Jadi warnanya itu sebenarnya yang paling krusial kalau kita lihat dari distribusi warna tadi itu
BE, ya, kita tidak bisa ambil dua. Untuk ambil BE ini kita ambil yang paling kecil dari dua nilai ini sebagai nilai BE-nya, ya, lebar efektif pelatnya. Lebar efektif pelat. Ini akan kita lihat. Ya, jadi di sini lebar efektifnya adalah 5 meter. Nah, kalau sudah kita lebar efektif, langkah yang berikut adalah kita hitung yang namanya cross section, penambang non komposit. Artinya apa? Ya, kita hitung berdasarkan data ini, data profil, berdasarkan data profil yang kita punya. Ya. Kalau saya terlalu cepat, nah di sini untuk hitung cross section penambang non komposit ini kita hitung hanya baja saja. Kita tidak hitung dengan pelat. Ya, pelatnya itu kita simpan dulu karena ini aksi non komposit. Jadi aksi nanti di mana kita hitung berdasarkan saat proses pelaksanaan. Karena saat pelaksanaan, pengecoran dan sebagainya itu semua beratnya nanti dipikul sama si baja. Nanti kalau botolnya sudah kering, barulah dia bekerja sama-sama dengan baja. Nah, untuk hitung cross section penambang non komposit, yang pertama saya cari dulu luas sayap atas. Kita cari luas dulu. Lalu habis itu luas sayap bawah. Habis luas sayap bawah, luas pelat badan. Luar. Jadi di sini kita mulai. Ini luas sayap atas berarti lebar sayap atas kita kalikan dengan luas sayap atas ya. Lalu yang sayap bawah juga sama. Pelat badan berarti yang 740 kita kalikan dengan 15. Nah, sekarang luas penambang ya, ini yang non komposit, ini saya tulis NC saja, NC ya. Non komposit itu berarti total ya? Ya. Sekian. Nah, setelah itu cari titik berat tiap-tiap elemen. Jadi titik berat sayap atas, lalu titik berat sayap bawah sama titik berat pelat badan. Ini merek berapa ya? Ini ada di merek berapa? Ini saya ambil dari atas, berarti sayap atas 2. Terus yang untuk sayap bawah itu berarti tinggi total profil saya ambil dengan tebal sayap bawah saya bagi 2. Terus yang untuk badan itu berarti setengah ya, tinggi profil. Oke ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya tidak mau tulis di bawah, capek.
Edit barang cepat. Titik berat saya bawa ya. Gimana? Titik berat saya bawa kan berarti kan titik berat saya bawa ya berarti ya dalam April ya toh. Ini titik berat saya ke atas berarti setengahnya kan, 1/2 dari tebal saya ke atas. Lalu titik berat saya bawah ini kan berarti ya ini kan titik profil ya. Ya berarti titik profil kurangin saja ini setengah tebal saya bawah. Ya toh? Berarti D kurang kurang tebal dari sayap bawah per 2. Berarti kalau yang tinggi untuk yang badan itu berarti setengahnya dari tinggi profil. Nanti formatnya kalau sudah dapat nanti tinggal fokus saja untuk yang perhitungan komposisi. Ya, tinggal tambah saja dengan tebal belakang. Sudah, Pak? Nah, sekarang lanjut setelah ini kita hitung lagi titik berat penambang NC, penambang boksit. Ini barulah YNC ya, YNC. Ini harusnya di tengah-tengah. Di berapa ini? AFC sama dengan KFC kali dengan GFC ditambah KFT kali GFT ditambah KW kali YW per Anjir. per A per 2 total ya sama ya setengah 400 mm. Jadi kalau kita cek ya dia harusnya di tengah-tengah. Kalau kamu dapatnya bukan di tengah-tengah, kamu semuanya keliru. Sudah? Kalau sudah kita lanjut yang berikut. Itu adalah inersia penambang. Untuk inersia penambang kita cek dulu dari inersia sayap atas. Inersia sayap atas berarti berapa ini? Bentuknya persegi ya, 1/12 kali apa? Lebar sayap atas dikalikan dengan tebal sayap atas dipangkatkan 3. Oke ya. Inersia dong 1/12 dikali pangkat 3. Ini inersia sayap atas. Jadi kita lanjut ke inersia sayap bawah. Inersia sayap bawah ini berarti sama juga 1/12 kali lebar sayap bawah kali dengan tebal sayap bawah dipangkatkan 3. Lalu inersia pelat badan. Inersia pelat badan itu berarti 12 dikali lebarnya adalah tebal kali 16 kalikan dengan D 40 pangkat 3 ya Pak. Dia lucu lihat jelas, lucu lihat ini jelas. Nah sekarang inersia penambang komposit
penambangan komposit. Berarti gimana ini? Kita mulai dari apa? Ya? Mulai dari apa? Ya? Mulai dari mana ini? Cari inersia, kenapa? Ya? Kita mulai dari sayap atas ya? Ya, sayap atas. Berarti inersia sayap atas ditambah. Ya, luas sayap atas dikali dalam kurung titik berat sayap atas dikurangi titik berat penambang dipangkatkan 2. Oke ya. Ini saya kunci dulu. Oke ya. Lalu ditambah yang pertama ini adalah inersia sayap bawah ditambah luas sayap bawah kali dengan pusat berat atau titik berat sayap bawah dikurangi dengan pusat berat penambang. Lalu tambah lagi dengan inersia badan ditambah luas berat badan dikali dengan titik berat badan dikurangi B. Yang terakhir itu adalah data tentang modulus penambang. Ini nanti kita pakai untuk perhitungan pengecekan saat di main plastik ya. Modulus penambang. Ini nanti ada 2 ya, tapi karena ini titik beratnya dengan sama ya, berarti ini tidak ada. Nilainya harus sama. Inersia dibagi dengan usaha. Sudah. Komposit selesai. Apa? Jam 1 lewat. Jam 6. Jam 6. 6. 1 lewat 6. Sudah. Ya, yang berikut kita hitung yang untuk penambang komposit jangka pendek. Ya, jadi harus ada jangka pendek dan harus ada yang jangka panjang. Jangka pendek itu nanti sesaat sebelum beton mengeras, ya, nanti jangka panjangnya itu setelah betonnya mengeras dan masuk masa lalu. Jadi di sini saya tulis jangka pendek. Apa turun apa? Pendek kita akan pakai yang namanya 40. parameter N, rasio modulus untuk mengkonversi pelat beton ke pelat baja. Jadi di sini ya, yang pertama kita cari dahulu rasio modulus. Rasio modulus ya. Rasio modulus untuk kondisi jangka pendek ya. Ini saya tulis N saja ya. Jangka pendek itu kita pakai N. N itu sama dengan ini didapat dari rasio antara modulus elastisitas baja dibagi dengan modulus elastisitas beton.
Oke ya. Nah sekarang kita cari lagi yang namanya lebar pelat beton ekuivalen. Ya. Lebar pelat beton ekuivalen. Ya. Tadi kan kita sudah dapat BE ya. Ya, ini kita sebut sebagai DS kondisi N ya. Kondisi saya itu bingung karena saya tidak bisa kalau tidak cepat karena ini masih banyak ya. Dan kalian belum dapat ini sama sekali. Belum. Ini yang dibayar. Oke. Nah di sini ya ikuti saja dulu ya. Nanti minggu depan kita diskusi lagi ya. Saya harus soalnya ini sedikit dengan. Nah ini sama dengan nilai BE tadi kita bagi dengan rasio modulus. Ya. Jadi nanti untuk perhitungan baja kompositnya, baloknya, kapasitas balok itu kita harus memasukkan ini lebar pelat ekuivalen, lebar pelat beton selebar 625. Ya. Tadi kan punya kita di atas itu kan lebarnya kan 300 ya. Berarti 625 berarti kita masih tambahan lagi. Dari yang 5 meter tadi, ini yang kita ambil itu yang efektif itu hanya 625. Lalu kita punya tebal pelat beton, jadi kita tinggal cari yang namanya luas pelat ekuivalen. Ini akan sama dengan lebar pelat beton kita kalikan dengan tebal. Berat pelat ekuivalen. Kalau sudah, kita lanjut lagi untuk perhitungan si inersia pelat ekuivalen. Ini berarti 3/12 kita kalikan dengan PS-nya dikalikan dengan PS ditambahkan 3. Oke ya. Oh ini saya harusnya tambah lagi. Ini A ya. Ini adalah pelat beton. Lalu setelah itu barulah kita masuk ke bajanya yang kita gabungkan dengan si pelat beton. Barulah namanya adalah penampang komposit. Komposit ya, ini langsung kita masukkan saja ya. Yang pertama, kalau luas itu kan nanti kita gabung ya, luas penampang totalnya ya. Kompositnya berarti tadi kan kita sudah punya AG nih. AG-nya itu kan adalah luas si penampang ya. Berarti langsung saja AG ini kita tambah dengan luas ekuivalen tadi. Oke ya? Kalau sudah, setelah luas penampang komposit, kita cari dulu titik berat. Tadi kan titik berat untuk tiap penampang non komposit ya, jadi baru masih apa namanya? Apa ya? Namanya itu masih baja saja, ya, belum masuk ke belum termasuk sama si plat. Jadi di sini ya, langsung
dengan TS ya. Oke ya. Nah, kalau sudah kita hitung lagi titik berat untuk penambang kompositnya. Nah, untuk perhitungan penambang komposit ya, ini caranya masih sama seperti tadi ya. Hanya kita ingat kita masukkan juga dengan plat lantai. Jadi di sini ini sama dengan kita masuk luas plat lantai ya. Kita kalikan dengan titik berat plat ekuivalen ya. Terus ditambah dengan apa lagi? Dua saya ke atas. Ya. Tadi kita punya dua sayap atas ya. Tinggal kita kalikan dengan yang ini ya. Terus kita tambah lagi dua sayap bawah. Berarti 27 tambah lagi 28 terus dibagi dengan luas total ya. Ini 196. Jadi dia kan ini berapa ya? 200 ya. Berarti masuknya di sini ya. Dia masih masuk dalam pelat. Nah, ini kondisi ideal. Ini kondisi ideal kalau untuk penambang komposit. Kalau seandainya si pusat berat penambangnya ini nanti masuknya di ini masih ini ya. Kita cek lagi. Oke, lalu setelah ini ya kita cari lagi inersia, ya, inersia untuk penambang komposit ya. Jangka pendek. Ini inersia ekuivalen. Inersia masih sama ya, karena per segmen ya, per elemen ya tadi ya. Elemen inersia sayap atas, inersia sayap bawah, inersia berat badan. Lalu kita punya inersia telat ekuivalen. Oke, jadi kita bisa langsung cari inersia penambang komposit. Jangka pendek kan? Ini langsung saja sama dengan. Nanti kalian pas ngecek kalau membandingkan ya, jangan sampai saya ada keliru perhitungan. Ya, ini langsung saja. Mulai dari mana ini? Mulai dari plat ya. Plat berarti inersia plat saya tambah dengan luas plat kita kalikan dengan pusat berat dikurangi dengan pusat penambang komposit dipangkatkan 2 lalu ditambah lagi dengan yang tadi ya. Ini saya ingin masuk ke luas sayap inersia sayap atas ditambah dengan luas sayap atas dikali dengan titik berat sayap atas. Tadi kondisinya komposit ya. Komposit kita kurangi dengan ini ya. Titik berat penambang komposit. Pangkat 2. Oh, pangkat 2. Sorry. Ini tadi udah bawahnya ya. 27 ya. Siap. Ditambah dengan 38 ya, kalau gini Pak. Ya. Mudah-mudahan tidak keliru ya. Kalau kalian keluar yang lain berarti nanti kita harus cek sama-sama lagi. Hasilnya beda. Nah, ini titik berat penambang. Sorry, ini harus ada tambahan satu lagi.
bawah juga. Ya, karena nanti kita harus ambil yang paling kecil. Jadi ini saya titik berat. Sejual. Ada kenapa? Ketik saja. Ketik saja. Berarti ini sama dengan ini. Sedangkan yang ini itu sama dengan 800 tambah dulu. Kan harus total kan? Ya, Tambah 200 baru dikurangi dengan 100. Kita Quran. Sehingga di sini ya, modulus penampang ya, itu nanti kita ada dua ya, yang atas dan yang bawah ya. Nah, seperti ini satunya adalah kamu jangan pusing dulu dengan perhitungan ini ya, karena ini belum masuk ke perhitungan penampangnya. Kalau masuk ke perhitungan penampang, kalau ini sudah pusing gimana dengan perhitungan yang lain? Jangan pusing. Tapi ingatlah ya, kalau kamu sampai bisa mengerjakan ini, minimal kamu sudah punya modal untuk skripsi. Ya kalau memang kamu mau pilih aja. Kalau kamu mau pilih yang lain, ya silakan. Jangan sentuh saya. Jadi, nah sekarang ya, kalau sudah punya ini, lanjutannya apa? Tinggal kamu kopikan saja perhitungan ini, lalu nilai N ini kamu naikkan untuk kondisi jangka panjangnya. Ini berarti dia harus naiknya, N-nya kita naikkan. Ya, jadi bisa 2N, bisa 3N. Kita ambil saja 3N yang paling besar. Ini kondisi jangka Panjang. Ya, jangan pendek lagi ya, ini sudah. Nah, ini bedanya dia apa? Nanti untuk perhitungan pelajarannya ini yang berubah. Ini saya kunci dulu. Ini kunci juga. Ini langsung kita kunci supaya kita jangan bingung. Ini betul, ini kita kunci. Nah, setelah betul, N-nya ini akan sama dengan 3 kita kalikan dengan N di sini karena kita naikkan N-nya jadi 3 ya. Ini jadi 3N. Rasio modulusnya 3N. Sehingga di sini ini juga 3N. Yang bawahnya juga 3N. Berarti ini dikali kok tadi tidak dikunci. Sorry. Ini yang B-nya tadi saya tidak kunci. Lebar efektif gimana ya? Nah, oke. Titik berat ulat ekivalen masih sama, inersia ulat ekivalen 2. Oke. Nah, untuk titik berat saya semuanya masih sama karena tebalnya tidak berubah. Ya. Yang berubah itu hanya si pelatnya saja, hanya beda di luas dan juga beda di inersia. Ya. Jadi caranya gimana ya? Yang file-file yang di sini sebelumnya ini kamu kunci beberapa, kecuali si yang punyanya pelat. Jadi di sini ini tadi di mana ya? Ini di mana saja? Inersia dikunci. Luas penampang komposit yang di atas AG tetap. Terus yang titik berat saya ini tetap ya, tetap, ini tidak berubah. Ini nanti kita pakai soalnya, jadi berarti saya langsung kunci saja di inersia. Kalau saya kunci di inersia berarti ada di mana? Ini betul, ini betul, ini betul, ini jangan dikunci.
kali dosa ini dikunci, ini dikunci, ini oke, ini atas dikunci. Nah, sekarang tinggal kita ketik. Oke, langsung ulang. Pusing, jalan berat. Ini kalau jangka panjang, kalau sampai betonnya itu keras, jadi dia itu kecil sekali. Ini malah dia di atas, hampir di atas. Berarti tekannya betul-betul kecil sekali. Kamu kemarin sudah hitung ini kok? Sudah hitung tebal dimensi ini, tebal belakang ya? Sudah dihitung? Oke, kamu sudah hitung belum? Kecil sekali. Kalau kecil sekali berarti kita cukup pakai yang komposit saja, yang jangka panjang belum selesai. Nah ini terlalu kecil, sangat kecil sekali. Otak kita dia tahu dengan nanti sama sistemnya. Atau mungkin saya perhitungannya ada yang biru. Ya. Nanti kita cek lagi. Ya. Ini saya simpan dulu. Ya. Apa-apanya ke dulu. Saya simpan dulu. Kita siap satu. Jangka pendek boleh tidak? Ada yang ingin ditanya nggak? Jangan stres. Ini barulah section properties-nya. Nah, ini baru section properties. Belum yang lain-lain. Jadi setelah section properties, tapi kalau properties itu hitungannya lebih sederhana, lebih enak ya dibandingkan dengan kamu itu balok yang real baja. Kalau balok real baja itu kamu harus cari sana sini ya. Nah, nanti setelah penambah, jangan masukin dulu. Harusnya tadi penambah itu harus ada yang namanya cek pemeriksaan apa ya? Pemeriksaan apa? Syarat penambah komposit. Jadi nanti setelah kita hitung cross section, ya, kita hitung cross section, kita masuk ke perhitungan pengecekan syarat. Jadi di sini saya isikan
Dulu tuh bina aku terisi rumah. Saya terisi rumah. Itu yang kita pasak. Mau apa? Kalau yang isi rumah. Oh, nanti kita bisa. Tapi adik-adik sehari ini. Oh, masih. Oh, malam, bagus malam, jam 12 begitu. Tidak orang malam ya. Ini tenang. Nah, di sini ya, ini yang saya minta nanti diubah. Siapa Pak? Jika ada Ya. jika apa itu? Apa itu? Misalnya pena kan? Ada jadi saya lucu ada. Sebentar ya. Saya cari dulu. Saya taruhnya di mana? Iya, berarti kita punya kita itu tidak boleh untuk penahannya untuk profil. Ini kayaknya tidak benar. Ini profil ya. Ini tidak boleh lebih dari 70 PSI. Berarti kalau di SNI itu dia bilangnya 480 EPA. Kalau yang 60 PSI itu sudah dilaksanakan. Nah, kita kan 485 MPa ya. 485 MPa, jadi kita ambil kan punya kita itu kan kemarin kita pakai mutu berapa ya? A572 itu kan mutunya itu 400-an, 40 dari 420-an ke atas ya, itu minimum. Berarti kita settingnya tidak harus lebih dari 485. Nanti cari saja ya, kita ambil saja yang mentok kalian 480 MPa. Jadi yang di sini itu ganti dengan, oh iya ya, berarti nanti jatuh material baja bisa tinggal rubah lagi ya, cuma rubah satu Pak. Ya, ganti ke 480 MPa. 480 MPa ya, supaya setelah itu kita bisa melakukan yang punya kita. Nah sekarang tugas kalian ya, silakan dibuat perhitungan ini ya, perhitungan yang cross section yang balon gender ya, cross section balon gender. Terus setelah ini ya, kalian hitung yang ini ya. Ini adalah klasifikasi kenapa mengandung positif, karena positif berbeda ya. Kamu pasangan itu nanti kamu lihat dia hanya positif ya, kecuali nanti sebenarnya dia warnanya positif ya. Jadi nanti di sini alurnya adalah karena
tidak boleh lebih dari 150. Perhitunganmu kalau sampai beda, kalau perhitunganmu itu sampai beda dengan semester 4, berarti kamu malu. Karena pekerjaanku ini saya kasihkan ke mereka untuk mereka cek sama tidak ada sama. Jadi kalau waktu kamu cek dan punya lebih data terpenuhi tidak terpenuhi semua, ya sudah. Saya tidak tahu ngomong. Karena ini saya bawa ke semester 4 baca ya. Jadi setelah ini sensitif sekali, kenapa? Saya jengkel kayaknya memang kita harus sendiri kita punya barang. Kayaknya kita harus mengubah dia itu bagaimana. Oke, setelah DPTW kita masuk ke ini penentuan penambah komposit kita kompak atau tidak. Jadi di sini adalah 2 kali DCP per TW, ini harus lebih kecil dari modulus elastisitas dibagi dengan 480 MPa. Nah, DCP ini ya, DCP adalah tinggi berat badan yang mengalami tekan pada penambang plastis. Nah, persoalannya tadi kalau kita lihat penambang komposit kita kan kita cuma sampai sini kan? Iya. Tidak masuk sampai di baja kan? Iya. Berarti DCP kita itu akan sama dengan 0. DCP itu kalau misalnya ini namanya adalah PNA. PNA ini adalah posisi sumbu netral penambang. Nanti kalau seandainya dia ini kurang saya ulangi. Tadi itu kita sudah hitung. Oh, saya lupa. Untung. Jangan dulu. Kita cari ini. Ini baru lah. Tadinya kita baru masih elastis ya. Sorry. Kita masih elastis. Nah, untuk cari PNA-nya, ya, kamu harus lihat di volume 2 tabel. Nah ini baru tabel berapa itu? 4 isi 11. Karena tadi awalnya kan punya kita itu kita masuknya ini ya. Kita sudah dapat apa namanya? Sifat penambang. Kita sudah punya datanya. Jadi kita mau hitung momen plastis atau MB. Jadi syaratnya nanti kita cek slide saja berapa. Kita ini nanti sebelum masuk ini kita harus cari Y bar. Nah Y bar ini yang baru yang namanya nanti kita mengambil PNA. Nanti PNA-nya ini kita cek satu-satu. Tidak bisa langsung cek semua. Kamu cek bedanya adalah gini. Untuk jalan dan jembatan, ya, itu kamu ada 7 kasus yang harus kamu cek. Jangan malu. Ya, ini punyanya jembatan. Kalau bangunan itu kan cuma 3. Kalau kamu ada 7. Oke, maka salah. Jadi kamu cek dia masuk di mana? Kasus 1, kasus 2, ataukah kasus 3? Ya. Idealnya itu sebenarnya ada di kasus 3. Kasus 3 itu yang model ini. Ini kan elastis ya. Kalau sampai plastis dia juga masih masuk ini berarti dia ideal. Hanya ya, karena ini tulisnya adalah kasus 3 sampai dengan kasus 7 ya. Ini sebenarnya sama, hanya berdasarkan posisi tulangan. Tetapi karena kita masih perhitungan awal ya, kita belum memastikan nanti. Jadi saat kalian duduk ya, yang tulangannya kita abaikan dulu. Kita betonnya saja. Jadi kasus 3 sampai 4 ya, kita buat jadi cukup 1 kasus saja. Enak kok? Ya, enak. Jadi di sini ya, setelah ini kita simpan dulu yang syaratnya, nanti kita bisa juga tidak apa-apa. Langsung kita hitung yang bagian ini berarti momen plastis ya. Ini namanya adalah momen plastis.
saya kan. SKS, tahu SKS? Apa? Sebelum lama. Dulu kerja apa di rumahmu? Di rumahmu ya? Dulu kamu pernah pasang status kan? Yang mendekati yang pas ujian semester kemarin. Itu kerja apa di rumahnya? Kamu jangan bilang jembatan. Saya tidak suka ya begadang itu karena kamu membiarkan pekerjaan itu molor. Begini, saya ini sendiri soalnya. Oke ya. Nah silakan yang mau foto atau silakan Bisa foto dulu. silakan foto yang bagian Ada foto depan. kirim besok. Saya arahkan untuk perhitungan Satu oleh plastis. perhitungan pertama. Nah perhitungan oleh plastis 1, 2, 3 ini saya timpang selatan ya. ini langsung sama saja ya dengan ini. Ya. Terus silakan catat rumusnya yang di bawah situ gaya plastis itu dikelar. Di beton ya maksudnya ya. Ini karena sampai beton mengalami regangan maksimum ya. Tekan PS ini besarnya adalah berapa? Ya beton. Berapa? Gaya tekan beton 0,85 FC aksen dikali dengan BS. Lalu apa lagi? Berapa lagi? Nah, kau buka volume 2 ya. Nanti kau buka volume 2, kau cari PS. Lalu gaya plastis di sayap atas. Ini adalah PC. Lalu sayap bawah itu adalah PT. Lalu yang di badan itulah yang namanya PW. Ini misalnya berapa? Kamu punya FY, FYC itu sama dengan ini dikalikan dengan apa? Luas sayap atas. Tadi kan kalau sayap atas sudah gitu ya. Kamu kalikan saja dengan FY ya. Bawalah ke kilometer saja supaya angkanya kecil. Kenapa saya pilih semua? Ya. Kamu cari saja TC, TT, EW. Kan dulu beton. Ingat balok beton ya. Hitung gaya tekannya bagaimana? 0,85 cm dikali lebar, dikali apa lagi? Nah, dikali dengan tinggi blok tekan. Blok tekannya itu berapa? Berapa? Kalau kita yang bagian tekannya itu dari pelan beton berarti sama dengan nah kamu cari PC, FPS, PC, PT, PW ya. Setelah itu kamu kontrol ya, kamu cek kasus 1 ya di sini. Kasus 1 itu ketika PNA-nya ini jatuh di pelan badan, artinya maksudnya di posisi. Ini terjadi jika TT plus PW ini lebih besar dari TC ditambah PS. Yang untuk RB RT ini adalah ulangan, penyayang ulangan, kita abaikan dulu. Jadi nanti kasus 1 itu kamu cek. Kasus 1 ini kamu cek PT plus PW lebih besar sama dengan PC plus PS. Ini terpenuhi atau tidak? Kalau terpenuhi berarti betul PNA kamu itu jatuh di pelan badan. Berarti kasus 1 kamu masuk. Tapi kalau tidak terpenuhi berarti kamu lanjut cek di kasus 2. Kasus 2 di situ rumusnya apa? PT tambah PW tambah PC harus lebih besar sama dengan PS. Tambah PS.
Kasus 2, pelat lantai masuk PNA masuk di pelat sayap atas, berarti masuk di sini. Kasus 1 itu di sini, kasus 2 di sini, yang kasus 3 itu ada di sini. 3 sampai 7. Nah sekarang, kalau kamu sudah cek terpenuhi tidak terpenuhi dia masuk kasus berapa, kamu lihat kolom yang paling terakhir itu ada rumus G bar dan MB. Kalau kamu sudah besok pas saya cari kamu sudah bisa hitung sampai MB, ya tinggal kamu copy filenya, sheetnya kamu duplikat ganti dengan data stringer. Kamu sudah hitung stringer dengan cross. Jadi kamu lihat rumus bilangan, jangan pikir itu panjang. Itu sebenarnya tidak panjang. Kamu tinggal eliminasi saja PR dengan PRB. Nah, jadi misalnya dapatnya ini kasus 1. Dapatnya kasus 1 ya, berarti Y bar rumusnya di sana apa? D per 2, D kan sudah ada. Ya. Terus PT kamu sudah punya ya. PT kurangi PC kurangi PS. Ya. Dibagi PRT PRB kita abaikan. bagi PW. Bagi PW jangan Ditambah 14. 1. Kalau ini terpenuhi ya, Y barnya sudah ada, berarti tinggal masukkan ke sini. Lalu MP-nya tinggal hitung pakai di sana. Y barnya jelas, D-nya jelas. Nah, DS, DC, dan DT jadi nanti ini kamu tahu tadi kan kita sudah hitung ya jarak dari saat dari Indonesia itu kan ada satu yang parameter yang kita panggilkan 2 ya. Tadi waktu perhitungan inersia itu kan ada satu parameter yang dipanggilkan 2. Itu adalah D. Nah D itu adalah selisih dari atau jarak dari pusat berat tiap-tiap elemen profil baja ke pusat berat penambang plastik atau PN. Dapatnya dari mana? Ya sudah, kamu kan tadi ada perhitungan penambang komposit kan? Ya. Penambang komposit itu kan kamu ada cek titik berat sayap atas, ya kan? Ini adalah YC kondisi komposit, ya kan? Sayap bawah, YT, kan? Lalu yang badan itu adalah YT, YW kondisi komposit, ya. N. Nah sekarang ini nih, ya, kamu mau cari jarak antar pusat berat elemen ke PNA, ya sudah masing-masing ini ya tinggal saja kamu kurangi dengan mana tadi Y bar atau kebalikannya. Nilainya positif ya, dua positif saja jangan dua minus. Nanti kalau plat beton ya berarti nanti pusat berat plat beton tadi kan plat beton kita kan TS-nya kan 200 ya. 200 mm berarti pusat beratnya berapa? 100 mm. Berarti nanti DS-nya itu akan sama dengan ya lebar kita kurangi saja dengan 100 berapa mili. Terus nanti untuk yang DC berarti nanti apa ini? Lebar kita kurangi dengan DCN. DT sama juga lebar dengan DTN. Lalu BWD itu lebar kurangi dengan BWD. Ingat, ambilnya jangan yang penambang non komposit ya. Kan ada non komposit dan ada yang komposit. Ya. Ambil yang komposit ya, yang sudah memperhitungkan plat beton. Sudah, kalau sudah ya sudah kamu dapat MP. Hati-hati nanti itu kan ada yang dalam kilometer, ada yang dalam meter ya. Pastikan satuannya itu kalau bisa nanti kilometer meter. Jadi kalau memang pusat beratnya semuanya
dua. Pakai bahan yang berat, pakai ini. Kalau yang kedua juga tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi berarti yang masuk di sini. Nah di sini kasus 3 dan kasus 3 sampai dengan kasus 7. Nah di sini, nah, ini kamu langsung ambil saja nih. Tetap kayaknya tidak ya. Saya ini sempat sudah hitung. Tadi itu saya sembunyikan. Punya jika itu tidak masuk di tadi yang file lama saya itu saya sembunyikan. Jangan. Saya copy saja. Dia harusnya tidak masuk ke sini. Ini saya langsung ke saya merasa dijebak. Tidak berlangsung menjebak saya menjebak jawabannya. Tidak. Ini kita cek Jackson, FY, S, ya, tinggi, oke, 800, kepala badan TW, sayap atas, atas, melakukannya sama dengan lat ton. Lalu BC itu sama dengan FYC, kita kalikan dengan BC, FYC, dikalikan dengan FC. Lalu ini juga hasilnya sama. Badan bentuk. Lalu yang ini untuk kasus 1. Ini kasus 1. Cek kasus 1 tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, DNA berada. Berarti punya sebuah, kamu ada pilih. Ini ternyata betul DNA dia tidak di atas 4. PS3 berapa ya? PS3 adalah 30 kali. Oh, saya baru sadar. Ini itu karena kita itu lebar bentang bibirnya itu kan besar ya? Ya, besar kan? 5.000 ya? Besar sekali. Maka sini besar. Nah, ya, berarti dia masuknya di lap. Ini dia tidak terpenuhi, berarti ini harusnya ini PNA berada di mana ini? Di
Ya berarti menurut saya dia harusnya dia di bawah. Elastis saja dia sudah di 196. Berarti harusnya di situ ya. Coba kita cek dulu yang di bawah PRB. Kalau di bawah PRB berarti barnya ini sama dengan sama saya dibantu. Sama dengan apa tadi? PS dikali dengan PC terus PB terus PB. Ini sudah punya PC plus plus PT dibagi dengan PS. Dia 112. Ini jauh. Ini dia jauh sekali. Ini sama semua ya. Setelah dibawa kecuali yang ini ya. CRT dengan CRB. CRB ini adalah pusat beratnya si yang RB ini tulangan bawah. Ya. Sedangkan PRT-nya ini adalah pusat beratnya yang tulangan atas. Nah, sekarang kalau kita cek yang kasus 3 tadi kita kan dapat 112. 112. Kalian sering kebetulannya berapa? Uangnya sudah dihitung belum? Jangan minta saya akan pelaku. Karena kita sudah dapat di materi rekayasa pengembangan 1. Jangan lagi. Pelat lantai beton di atas PRB, di bawah PRT. Ini kondisi dia itu tidak masuk di atas di atas PRB, di bawah PRT. Kalau kasus 5 ya. Kalau kasus 5 itu berarti dia di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah rumusnya juga sama ya. Rumusnya juga sama ya. Kalau kita abaikan itu tadi ya, kita abaikan dia dengan CRB-nya dengan atau CRT-nya, berarti harusnya dia tidak boleh jauh-jauh dari sini. Ini sama saja. Kita anggap dulu ini. Ya. Terus kita cari dahulu MB-nya dulu. Kita cari dahulu MB. Tapi ini masuk kondisi ideal. Nah sekarang kalau sudah ini berarti tinggal lagi. DS itu akan sama dengan mana tadi? Pelat berat ekvivalen, DS. Ini mau kemana ya? Jarak CG pelat beton ke kereta. Dia selisihnya 12 ya. Oke ya, karena tadi kan setengahnya itu adalah 100 kan? Ya. Jaraknya dia ke pusat berat itu kan harusnya pusat beratnya kan di bawah lagi dong. Ya. Ini harusnya positif ya. Ini saya ganti juga. Nah, ini ya. Ini di bawah ya. Oke. Lalu yang DW minus DW ini kan berarti titik berat dengan emosi DW ini kan untuk badan ya. Iya kan? 600 satunya ini adalah yang 112. Lalu yang satunya ini DT ini yang saya bawa itu 985. Ini selisihnya adalah 825. Ini karena saya dapatnya kasus yang 2 saat pakai penampak yang ini, jadi ini saya penampak dulu ya. Karena ada dengan sayap atas.
BJ kita kurangi dengan 112. Dulu 112. Mati Jadi kalau dulu sudah, saya sholat jangan itu. ini, silakan dihitung Apa? pakai rumus yang diantara saja dari Jam 9, ini jam yang 9. kita tadi ya. Karena kita tidak bisa prediksi. Dari Karena kan? kita kamu sholatnya saja Pagi. itu pasti. Nah, kalau 200 memang tidak cukup, berarti kamu harus naikkan 250. Ini yang untuk kasus 5. Kasus 5 ini berarti dia berada di antara tulangan atas dan tulangan bawah. Berarti dia itu nanti ini ya, rumus MP-nya itu simpel saja. Oh dia tidak pakai PS. Kalau ada yang keliru berarti itu ada salah minggu. Dua kali. Oh benar. Kalau orang kopi jatuh. Ini semua di sini. Semua di sini. Aduh gila. Sekarang kalau sakit Ya. berarti. MP-nya harusnya segitu. Ini jangan dulu karena ini nanti kita ambil data dari SAP. Jadi ini yang mau yang plastisnya. Materialnya sudah. Sudah ya? Ada pertanyaan? Terus. Pas. Hmm. Pas ya? Jangan gelas.